indikator yang cukup baik, cukup capek karena hari ini bolak-balik harus menemui manajemen dan para peserta aksi. Tapi bagi saya mudah-mudahan ya ini menjadi ladang ibadah bagi Bapak. Amin. Mudah-mudahan menjadi promosi jabatan bagi Bapak. Amin, amin ya Allah. Itu kenapa seorang yang melakukan sebuah kebaikan pada prinsipnya Allah akan memberikan sebuah kebaikan itu. Ya, amin, amin. Saya percaya itu. Ya, sekali lagi saya ketawa. Saya pikir dipanggil audien ulang sudah ada keputusan. Ya, kalau dikatakan direksi secara korporasi sudah ada Bu Asih yang mewakili korporasi tersebut. Kita hanya ingin tahu apa sebetulnya keputusan dari direksi, mencabutkah atau ingin melanjutkan atau ingin menunda, kan cuma itu. Kenapa sih selalu saja kaitan dengan informasi yang kami butuhkan selaku insan pos itu selalu ditutup-tutupi? Tadi jelas disampaikan, Rakomdir akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28. Dari tanggalnya saja 26 sampai dengan 28 belum ada kepastian. Lalu sekarang kita disuguhkan lagi oleh sandiwara, nanti akan kita putuskan pada saat Rakomdir 26 sampai dengan 28. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin keputusan tersebut? Karena keinginan kami sudah jelas bahwa keputusannya adalah direksi mencabut keputusan tersebut. Sudah jelas kok, apalagi yang mau dibicarakan. Kalau bahasanya ini harus selalu diketahui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris kita sudah berbeda. Yang dulu bisa jadi saat ini sudah tidak ada lagi. Ini harus memaparkan ulang, ya, harus menghimpun data-data baru. Lalu sampai kapan kami menunggu tanpa kepastian? Ya, jadi ini kita berbicara secara logika saja. Saya bukan orang pintar. Kalau saya pintar, mungkin saya sudah jadi pimpinan PT Pos. Tetapi demi Allah, saya berharap saya dipimpin oleh orang-orang pintar yang bukan hanya pintar berteori, tetapi juga pintar mempraktekannya. Sudah jelas bahwa laba 767 M ditanya tidak ada duitnya, ini kan sebuah yang membingungkan. Untuk apa dicatatkan sebagai laba kalau itu adalah sebuah piutang yang belum tertagihkan hingga saat ini? Hanya untuk award kah? Hanya untuk prestasi kah? Bukan itu bagi kami. Prestasi yang sebenarnya adalah bagaimana perusahaan ini maju, karyawannya sejahtera, dan pensiunannya bermartabat. Itu prestasi seorang pemimpin yang ada di PT Pos bagi saya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, ini harus disampaikan dan harus juga dicermati bahwa jelas kok tuntutan kita adalah cabut kebijakan direksi akan penghapusan TP, TPP, ya, Sumkes dan Sumduk bagi pensiunan. Lalu saya bingung juga, kenapa kami harus mengumpulkan data-data lagi katanya tadi. Kan sudah jelas bahwa data-data itu dengan adanya keputusan ini, data-data itu sudah ada kok. Tinggal bagaimana keputusan ini akan diperlakukan lanjut ataukah memang akan dicabut, cuman itu aja. Dia berbicara angka-angka Pak, dari tahun ke tahun PT Pos sudah pernah rugi laporannya. Saya senang dengan itu. Tetapi jangan juga laporan yang terus akhirnya menjadi prestasi seorang pemimpin di PT Pos ini hanya sebuah pencitraan saja. Apa fungsi angka-angka tersebut? Bukan hanya bagi kami karyawan, bukan. Tetapi juga bapak-bapak, para direksi, para dewan komisaris yang menikmati angka-angka tersebut. Saya sepakat Pak, bahwa perusahaan harus untung, sepakat. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi teman-teman, ini Bro Heri, ya, Bro Maji, yang mewakili karyawan, kami hanya butuh sebuah kepastian. Kalau tanggal 28 akan diputuskan, apa keputusannya dari direksi? Kami tinggal dorong ke Dewan Komisaris, Bang Riden, ayo kita dorong ke Bang Riden. Kita minta bahwa itu dipenuhi.
Sulitnya apa? Kan kami ingin nanya nih dari direksi sekarang, keputusannya apa dan siapa yang menjamin keputusan tersebut? Ya, sekali lagi, saya selaku penanggung jawab aksi tidak akan menyelesaikan aksi ini sampai dengan tuntutan kami mendapat jawaban yang pasti. Ya, itu saja mungkin. Kata suara saya memang seperti ini, tetapi percayalah Pak, tidak ada niat sedikit pun bagi saya Pak untuk menghancurkan PT Pos, sama seperti bapak-bapak semuanya. Doa kita sama untuk PT Pos, untuk kemajuan. Amin. Ya. Jadi kalau dikatakan teman-teman yang melakukan aksi merusak nama baik dan citra, salah. Tapi bapak dan ibu ketika mengambil keputusan yang tidak manusiawi, itulah yang mencerminkan buruknya PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia perusahaan plat merah, luar biasa hebatnya, BUMN tertua, tetapi pengelolaannya seperti ini. Untung hanya sebatas kertas saja. Ya, bagaimana direksi ada 7 dengan puluhan bahkan ratusan juta benefit yang diterima setiap bulannya. Kalau hanya seperti ini, apakah menjadi sebuah prestasi? Tidak bagi saya. Ya, Bu Asih orang dari PT Pos, Pak Tata dari PT Pos. Saya insya Allah Bu, kalau memang umur saya panjang, saya juga akan pensiun melalui PT Pos. Karena tidak ada sedikit pun niat saya untuk merusak perusahaan ini. Saya ingin mengabdi pada perusahaan ini sebaik-baiknya. Kalau memang direksi ini didorong oleh karyawan, dibantu oleh karyawannya, maka doronglah kesejahteraan kami, dukunglah kesejahteraan kami, martabatkan pensiun yang ada. Kami ingin tahu itu saja. Jadi teman-teman sekali lagi, ini hamba, ya, tanggal